Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah, puasa disyariatkan kepada kita agar bisa mencapai derajat takwa. Sebagaimana yang sudah saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada beberapa penjelasan di Al-Quran tentang tanda-tanda ketakwaan, ikhtisar tentang tanda-tanda ketakwaan dari berbagai sumber di ayat Al-Quran. Yang pertama adalah rasa selalu diawasi oleh Allah. Orang yang bertakwa itu mempunyai keyakinan bahwa dimanapun dia berada, Allah selalu mengawasi. Sebagaimana dalam surat Hadid ayat 4, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya ketika dia bersikap itu harus selalu hati-hati, karena ada yang mengawasi kita. Kalau kita di suatu tempat publik, mall ataupun apapun, kita berhati-hati karena ada CCTV. Kita juga harus lebih hati-hati karena dimanapun kita selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita akan selalu beramal sesuai dengan tuntunan agama kita. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang dalam agama. Ini salah satu tanda takwa yang sering disebutkan oleh beberapa ahli. Ketika kita sudah pernah diawasi, kemudian kita menjauhi maksiat, kita juga harus lebih semangat dalam beramal. Karena sekecil apapun amal itu akan dicatat dan akan diberikan hasilnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan kebaikan itu akan kembali kepada yang mengamalkannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepadamu. Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah ridho, selalu ridho pada ketentuan Allah. Apapun yang kita dapatkan. Manusia itu mempunyai banyak keinginan, punya obsesi, namun seringkali tidak diimbangi dengan ridho atas ketentuan Allah ketika mendapatkan sesuatu tidak seperti yang kita inginkan. Rasulullah memberikan satu tuntunan ketika kita mendapatkan sesuatu pas seperti yang kita inginkan. Rasulullah memberikan contoh dengan ucapan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, semoga dengan kenikmatan ini akan menyempurnakan kesalehan saya. Tuntutan orang yang mendapatkan kenikmatan adalah dia meningkatkan kesalehannya, bukan meningkatkan gaya hidupnya. Seringkali kita terjebak ketika ekonomi naik, sering yang kita rubah itu mesti pertama kali gaya hidupnya, makannya, pakaiannya. Kita lupa yang harus kita rubah adalah pola kita dalam bersikap kepada Allah dan kepada sesama. Justru semakin kaya semakin memberi. Harusnya seperti itu, dan itulah yang diajarkan di bulan Ramadan. Dan yang keempat, bahwa tanda takwa adalah selalu semangat untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat dan menjadi prioritas, bukan hanya untuk akhirat itu waktu sisa. Ketika kita slow, tidak, tapi harus kita utamakan, harus kita agendakan. Tentu kita akan selalu ingat sebuah nasihat yang sangat terkenal. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka hendaklah dia menyiapkan bekal yang cukup. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita mengevaluasi apakah selama bulan Ramadan ini hati kita, pikiran kita, perilaku kita sudah
seperti itu atau paling tidak menuju ke arah itu. Karena puasa goal yang terakhir adalah takwa. Ketika puasa tidak menghasilkan perilaku yang menuju ketakwaan, niscaya puasa itu sia-sia. Mudah-mudahan akan memberikan semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa ke depan dengan kita mencoba menerapkan perilaku-perilaku yang mengarah kepada ketakwaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.